Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian pada acara yang saya rasa dirahmati Allah insyaallah, dan satu tradisi yang terus akan kita pertahankan, yaitu menyambut sebuah karya ilmiah dan insya Allah akan bermanfaat untuk umat. Sebenarnya ada isu yang dibelokkan mengenai Syiah ini, yaitu pertama bahwa dari kalangan Syiah menuduh orang-orang Sunni ini mempunyai sikap takfiri terhadap orang-orang Syiah. Kemudian dihembuskan sebuah isu bahwa orang-orang Sunni mengingkari adanya ukhuwah Islamiyah. Kemudian dituduh pula orang-orang Sunni ini tidak mau bersatu dengan orang Syiah. Sehingga dibuatlah di situ alasan-alasan, diantaranya adalah risalah aman, kemudian diantaranya adalah madhab kelima di dalam fikih, ya. Kemudian ada buku putih Syiah yang di dalamnya dicoba supaya tidak ada persoalan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Semua ini ternyata adalah bertentangan dengan apa yang sesungguhnya ada di dalam ajaran Syiah, dan itu yang tidak pernah diungkapkan di khalayak ramai, tetapi diajarkan kepada orang-orang yang sudah masuk ke dalam lingkaran ini. Jadi ada sebuah gelombang yang saya rasa sangat mengganggu di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, yaitu gelombang orang-orang yang masuk ke dalam kelompok Syiah ini dengan cara-cara yang saya rasa sangat taktis dan sangat menipu. Satu hal misalnya, ya, di dalam ajaran mereka ini, dan itu yang membuat anak-anak muda ini terpesona dengan perasaan yang begitu iba, dengan sangat perasaan yang tragis. Suatu ketika katanya, Sayyidina Umar ibn Khattab itu masuk ke dalam rumahnya Fatimah. Kemudian pintunya Fatimah yang ketika itu sedang hamil tidak diketok lagi, tetapi ditendang oleh Umar ibn Khattab. Kemudian tangannya dipatahkan. Kemudian rumahnya setelah itu dibakar. Ya. Kemudian kandungannya digugurkan. Ini sikap seorang sahabat Nabi terhadap putri Nabi. Ini kalau kalian seakan masih percaya nih kan. Ini adalah kebohongan. Coba sekarang logikanya. Seorang Ali ibnu Abi Thalib yang perkasa, seorang yang pemberani, dan di dalam peperangan dia adalah orang yang panglima, begitu tegas membela kebenaran. Ini kok diam aja istrinya dibegitukan. Mestinya Umar sudah dibunuh oleh Ali itu. Ya. Mungkinkah sahabatnya melakukan itu? Ya. Sahabat Ali, Umar bin Khattab itu melakukan hal yang seperti ini? Mustahil. Setelah itu, ya, Ali dianggap sebagai penasihat Umar bin Khattab di dalam peperangan. Dan suatu ketika Umar akan menyerang Yerusalem, itu Umar akan menjadi ketua
menjadi panglima peperangan di situ dan akan berangkat perang. Tapi kata Sayyidina Ali apa? Jangan, Anda itu orang penting. Jangan sampai Anda terbunuh di medan peperangan. Cukup menyuruh orang lain. Betapa sayangnya Ali kepada Umar. Orang yang selama ini menendang istrinya, menggugurkan kandungan istrinya, sangat tidak masuk akal. Ini. Jadi drama-drama yang seperti begini ini diciptakan. Kemudian ada lagi, Fatimah itu setelah wafatnya Nabi menuntut tanah Fadak yang konon adalah milik Nabi. Kemudian dia meminta itu sampai berkali-kali datang kepada Umar, tidak dikasih. Itu dirampas oleh Umar. Sampai dengan putus asanya Fatimah itu sampai dia meninggal dunia. Coba bayangkan, tidak dramatis apa sekarang? Ternyata apa yang terjadi? Bahwa Umar Ibn Khattab mengatakan kepada Fatimah bahwa Nabi mewasiatkan kepada kami bahwa anak turun kami tidak mewarisi harta apapun. Dan Fatimah menerima. Kok dikatakan bahwa tidak menerima sampai sakit dan lain sebagainya? Nah, cerita-cerita yang begini sangat banyak sekali. Nah, saya dengan kawan-kawan mencoba mencari di mana sih sebenarnya akidahnya atau teologinya orang-orang Syiah ini sehingga sampai sebegitu bencinya terhadap Umar bin Khattab. Ternyata ditemukan bahwa Umar itu adalah orang pertama yang menaklukkan Persia. Dan takluknya Persia ini sangat menyakitkan. Dan ternyata inilah apa yang diramalkan oleh Nabi pada waktu itu ketika Kaisar Persia merobek-robek surat Nabi dan kemudian Nabi mengatakan mazzakallahu mulukahum. Allah akan merobek-robek kerajaan mereka. Ternyata begitu Umar bin Khattab datang ke sana, itu Yazdajir yang tadi merobek-robek surat Nabi itu pertama sudah dibunuh anaknya sudah diganti lagi oleh penggantinya, kemudian dibunuh lagi sampai 10 pergantian kekuasaan. Dan ketika Umar datang ke sana, itu sudah sangat lemah sekali. Tidak perlu peperangan sebenarnya, atau peperangan ringan dengan orang-orang Persia. Nah, akhirnya orang Persia tidak kalah akal. Diutuslah orang yang namanya Abu Lu'lu untuk untuk membunuh Umar bin Khattab bersama salah seorang menteri bekas kekaisaran Persia. Yang menteri itu pura-pura masuk Islam. Kemudian berhasillah Abu Lu'lu yang diperintahkan tadi membunuh Umar bin Khattab. Dan ternyata kuburannya Abu Lu'lu itu di Basrah, di Baghdad, itu dihormati oleh orang-orang Syiah. Dan makamnya ditulis sebagai Abu Syuja'ah, bapak pemberani. Dan sampai sekarang dirayakan, disiarai dan dirayakan kuburannya itu. Ini ada sesuatu berarti. Berarti yang membunuh Umar adalah orang Persia. Berarti ada motif Persia di balik kebencian terhadap Umar bin Khattab itu. Nah, kemudian kenapa terhadap Abu Bakar mereka membenci? Ya, di sini kemudian lahir isu lagi bahwa ternyata Rasulullah menurut mereka telah memwasiatkan keimaman Ali bin Abi Thalib. Ini pun masalahnya juga tidak bisa diterima karena ketika kita dikatakan bahwa yang mestinya mengganti Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi pertanyaannya lagi, kenapa ketika Abu Bakar dibaiat Ali, kemudian ikut membaiat? Berarti Ali mengingkari wasiat Nabi dong. Ya. Kemudian setelah Abu Bakar kok Umar, ketika Umar dibaiat, Ali juga tidak marah, membaiat lagi. Ya. Sampai kepada Utsman. Jadi tidak ada sebenarnya wasiat itu.
Kalau memang itu diwasiatkan kepada Ali, kenapa Ali tidak memprotes? Kalau dia mengatakan, oh itu takiyahnya Ali, takiyah kok berkali-kali? Takiyah kan mestinya kepada orang non-muslim, bertakiyah supaya dia tidak dibunuh, untuk menyembunyikan keimanannya. Tapi ini takiyah kepada sesama muslim. Nah, di sini persoalan lagi. Ali dianggap maksum. Berarti dia tidak akan pernah melakukan kesalahan. Tapi kenapa kemudian dia membaiat Abu Bakar? Berarti dia melakukan kesalahan. Karena Abu Bakar menurut orang-orang Syiah adalah kafir. Berarti Ali membaiat orang kafir. Loh, berarti tidak maksum dong. Kalau begitu Abu Bakar tidak kafir, berarti Ali tidak imam dong. Nah, ini nalar ini agak mengelirukan. Termasuk juga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, ini adalah kafir semua. Semua sahabat setelah Nabi wafat itu kufur, kecuali Salman Al-Farisi dan beberapa orang sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman adalah kafir. Bahkan kekufuran mereka itu masuk ke dalam doa-doa setelah mereka sholat. Kemudian kalau Ali juga membaiat Umar bin Khattab, berarti Ali membaiat seorang yang kafir. Di sini masalah. Bukan itu saja. Umar bin Khattab yang dikatakan kafir tadi itu, ya, ternyata bagi Ali bin Abi Thalib juga tidak kafir. Kenapa? Pertanyaannya, setelah Fatimah itu wafat, Ali menikah dengan banyak wanita. Anak-anak Ali dari wanita-wanita itu dinamakan Umar ataupun Utsman. Mungkinkah seorang yang membenci seseorang yang lain menamakan anak dengan yang dibencinya itu? Jadi anaknya Ali namanya Umar. Abu Bakar bin Ali bin Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib. Itu anaknya Ali dari salah seorang istrinya. Kemudian ada lagi anaknya Umar bin Ali bin Abi Thalib. Loh, kok nama orang kafir dipakai oleh Ali ini? Tapi sekarang nama Umar dan Abu Bakar itu tidak akan pernah muncul di Iran. Berarti orang Iran sama orang Ali bin Abi Thalib ini bertentangan seleranya dan kekufurannya. Ini masalah, ya. Kemudian Ali adalah seorang Bani Hashim yang pertama kali memberi nama anaknya dengan Abu Bakar. Padahal Abu Bakar adalah kafir bagi orang Syiah. Nah, sekarang Syiah di mana, Ahlul Bait di mana, Ali di mana? Itu yang menjadi persoalan yang kita tidak bisa ketemu di mana sebenarnya. Nah, disinilah kemudian apa bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah? Perbedaan di dalam Islam itu ada 3. Pertama, perbedaan yang sifatnya furu'iyah, ijtihadiyah, yaitu hukumnya adalah khoto' wa shawab. Jadi kalau orang melakukan kunut, ya, ketika sholat subuh, yang lain lagi tidak melakukan kunut karena mengikuti Imam Hanafi, yang kunut tadi mengikuti Imam Syafi'i, kedua-duanya benar. Karena itu adalah ranahnya khoto' wa shawab. Jadi benar dalam pengertian ini adalah benar yang bersifat ijtihadiyah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ra'yi shawabun yahtamilul khoto'. Pendapat saya benar tapi ada kesalahannya. Salah di sini bukan salah yang sangat fundamental. Dan pendapat orang lain wa ra'yu ghairi khoto'un yahtamilus shawab. Salah tapi dia ada benarnya. Bukan relativis ini hanya masalah-masalah ijtihadiyah furu'iyah. Nah, kalau kita berselisih dalam masalah-masalah ini, kita tetap muslim. Yang kunut tetap muslim. Ya dulu aja zaman tahun 60-an itu bagi orang NU yang orang Muhammadiyah ini karena nggak kunut menjadi nggak muslim gitu ya. Tapi kata Pak Hasyim Muzadi sekarang ini kunut nggak ada masalah lagi. Karena orang NU Muhammadiyah sudah nggak banyak yang sholat subuh. Itu Pak Hasyim sendiri yang katakan. Itu persoalan furu'iyah, ijtihadiyah yang orang tidak perlu khawatir.
Ya, karena masih dibolehkan pada ranah itu. Ada yang musafir, kalau orang NU musafir itu nggak jamak dia. Karena selama kita masih bisa melakukan sholat itu, kenapa tidak? Tapi bagi Muhammadiyah, ya, kalau udah lewat 3 jembatan, dia udah kosor. 3 jembatan katanya. Jadi terlalu mudah untuk mengkosor itu. Itu furu'iyah. Ya. Jadi jangan kemudian ini dibesar-besarkan. Kemudian kita dengan Syiah tidak di sini letaknya. Pada tingkat yang kedua itu sudah masuk masalah-masalah hak dan batil. Hak dan batil itu sudah masuk masalah usul. Keimanan, ya, rukun iman, kemudian hal-hal yang muhkamat di dalam Islam. Ya, itu hak dan batil dan hukumnya adalah sesat. Masih Islam, ya. Orang yang melakukan kebatilan di dalam Islam, dia sesat. Muslim, tapi Muslim sesat. Ya, kalau yang sesat ini tidak hanya Syiah dan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah pun ada juga yang sesat. Jadi kalau kita katakan orang Syiah itu sesat, ya nggak ada masalah. Dia tetap Muslim umpamanya. Asal dia masih di dalam koridor itu. Nah, kalau sudah usul ini pada hal-hal yang mengingkari keimanan, ya, ataupun menghilangkan beberapa rukun iman, seperti percaya kepada Quran, hari akhir, malaikat, rasul-rasul, kitabnya, dan lain sebagainya yang menjadi rukun iman, itu keluar sudah kufrun dan mukmin, kafir dan mukmin. Ini 3 lingkaran ini, ya, itu adalah hukum-hukum terhadap orang yang berbeda pendapat. Maka kata Mas Budi tadi, ya, bahwa Sunni dan Syiah ini bukan persoalan perbedaan-perbedaan yang biasa, tetapi sudah ada perselisihan. Saya ingin tunjukkan sekedar ini saja. Buku ini sebenarnya bukan karangan saya, tapi kumpulan makalah dari beberapa penulis, dan sudah diedit, diseleksi, dan lain sebagainya. Terdiri dari 5 bab. Nah, yang akan dibuktikan oleh buku ini adalah posisi Syiah itu di mana. Ya. Pertama adalah masalah imamah. Imamah ini ternyata adalah rukun iman. Jadi kalau sudah rukun iman dia, berarti yang tidak mengimami imamah kufur. Dia meletakkan dirinya pada lingkaran yang di luar itu, dan orang lain di luar dirinya. Yang kedua, Al-Quran. Masalah Al-Quran ini juga sebagai rukun iman. Di situ Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah berbeda. Yang ketiga, masalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini bukan sekedar sahabat suka dan tidak suka, karena sahabat inilah yang meriwayatkan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak percaya kepada sahabat, Quran yang ada sekarang ini berarti bukan Quran yang sesungguhnya. Jadi sahabat ini mempunyai kaitan hadis, ya, riwayatan hadis, riwayatan Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah bagaimana sebenarnya statusnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut orang Syiah. Menurut buku-buku, nggak usah menurut yang di Indonesia lah. Ya, kalau mereka bilang kita ini masih saudara, ya itu takiyah. Ya. Kalau dia mengatakan tidak, ya, enggak kok, kita benar-benarnya itu tetap takiyah. Insya Allah enggak, tetap takiyah. Wallahi tetap takiyah. Karena nanti dalam buku-buku itu akan kita buktikan. Ya. Yang terakhir adalah Ahlul Bait. Ya, istilah Ahlul Bait ini ternyata rancu sekali. Ya. Siapa yang disebut dengan Ahlul Bait? Kenapa anak-anaknya Husain saja yang menjadi Ahlul Bait, tidak anaknya Hasan? Kenapa juga dari yang lain, misalnya dari anak-anak Nabi yang lain tidak menjadi Ahlul Bait? Ini pertanyaan ada di sini semua jawabannya. Ya. Kemudian sekedar untuk mengutip-ngutip saja. Ya. Ya.
Ini macet ini. Ya. Jadi dalam masalah imamah misalnya, ya, itu di dalam buku apa namanya Biharul Anwar itu disebutkan dengan sangat jelas sekali. Barang siapa yang tidak mengakui keimaman Ali dan anak-anaknya, ya, imam-imam anak-anaknya maksudnya anaknya Husain, ya, kemudian imam-imam selanjutnya, maka dia adalah kufur dan musyrik, finnar, di neraka. Nah, jadi kita ini semua di neraka nih. Karena kita tidak ahlus sunnah, semua ahlus sunnah tidak menganggap bahwa Ali itu adalah imam. Ya. Nah, kalau kita di neraka, kemudian apa namanya, semua yang kita kerjakan ini salah, berarti Nabi sudah melakukan satu kesalahan besar. Ini bukan kita aja yang di neraka, Nabi bisa jadi di neraka. Ya. Sebab apa? Jaminan keselamatan yang diberikan oleh Nabi itu adalah ma alaina wa ashabi. Ma ashabi wa ma. Wa ma alaihi ana wa ashabi. Apa yang saya jalankan dan apa yang dijalankan oleh para sahabat. Tuh, kalau kita di neraka, sahabat juga di neraka. Kalau sahabat di neraka, Nabi di neraka. Sangat tidak masuk akal. Kemudian nalarnya sekarang, kalau seandainya Abu Bakar, Umar, Utsman adalah kafir, ya, padahal itu oleh orang-orang yang paling dekat kepada Nabi. Saat Nabi akan dibunuh oleh orang Quraisy, itu bersama Abu Bakar. Kemudian Umar adalah orang yang sangat keras membela Nabi. Utsman adalah yang mengumpulkan Al-Quran. Kalau orang-orang ini akhirnya di neraka dan mereka kufur, berarti Nabi gagal membina sahabat-sahabatnya sendiri. Kalau Nabi gagal, berarti ya, apa yang disampaikan Nabi balagtu ketika mau wafat itu, kemudian dijawab oleh malaikat, benar, Anda sudah menyampaikan. Berarti Nabi tidak ada masalah lagi dengan sahabat. Di sini logikanya. Kok bisa-bisanya sahabat yang disebut sebagai al-khulafa ar-rasyidun ini, yang mendapat petunjuk ini, dianggap kufur semuanya kecuali Ali dan Salman al-Farisi dan sebagainya. Ini menjadi tidak masuk akal. Ya, ini saya kutip buku aslinya, terjemahannya begini. Ketahuilah, sesungguhnya yang mengingkari keimaman Ali dan imam-imam dari anaknya dan tidak melebihkan mereka dari yang lain, tidak melebihkan aja udah kufur, adalah bukti bahwa mereka adalah kafir mulhid di neraka tempatnya. Saya pernah dapat WhatsApp dari YouTube dia. Seorang imam, nggak tahu di mana, kira-kira di Iran itu ya. Itu dengan tegas mengatakan begini. Al-an itu bahasa Arabnya sekarang. Al-an Aisyah finnar. Al-an Aisyah finnar. 3 kali disebut. Jadi seakan-akan dia habis dari neraka kemudian lihat Aisyah gitu. Oh, di situ kemudian dikasih tahu jamaahnya itu. Al-an Aisyah finnar. Yakin sekali gitu. Ya, kenapa Aisyah itu di neraka? Ya. Karena anaknya Abu Bakar. Kemudian seandainya pun Aisyah itu murtad setelah Nabi wafat, berarti Nabi tidak tahu bahwa istrinya sendiri murtad. Ya. Nabi tidak tahu. Jadi betapa naifnya Nabi di mata orang-orang Syiah ini. Tidak tahu istrinya yang paling dicintai itu adalah murtad. Di neraka. Padahal di dalam hadis Nabi dinyatakan, ya, orang-orang yang menjadi istri saya sebelum saya ceraikan akan bersama saya di surga. Dan tidak ada sejarahnya di dalam sejarah itu Aisyah pernah diceraikan oleh Nabi. Ini bertentangan lagi kan? Tidak pernah Aisyah menceraikan Nabi, berarti Aisyah tetap bersama Rasulullah di surga. Di mana letak kesalahan Aisyah itu?
Ya. Ya, ini yang ekstrim-ekstrim aja nih. Saya menulis di sini bahwa ketika Imam Khomeini itu memvonis Salman Rushdie untuk dihukum mati, semua orang itu berbangga. Dan hanya Khomeini yang mengatakan itu. Tidak ada kepala negara Islam yang lain yang menghukumi Salman Rushdie ini sebagai halal darahnya. Karena Salman Rushdie menulis buku Satanic Verses, ayat-ayat setan, dan menghina Al-Quran. Tapi setelah itu kita juga tidak tahu, ternyata Khomeini memfatwakan juga orang yang namanya Ihsan Ilahi Zahir, orang Pakistan yang mengkritik buku-buku Syiah, juga difatwa hukuman mati oleh Khomeini. Bukan hanya itu, sekarang kita baca. Kita akan menumpahkan darah para pembangkang Ahlussunnah. Kita akan bunuh anak laki-laki mereka, dan kita akan biarkan anak-anak perempuan, dan tidak akan ada seorang pun yang akan luput dari siksaan. Harta mereka akan sepenuhnya menjadi hak milik para pengikut Ahlul Bait. Kita tidak memusuhi loh. Ya. Tapi mereka yang memusuhi kita. Ya. Kita mau berdamai, mereka mau membunuh. Kita menganggap mereka sesat, mereka menganggap kita kafir. Coba. Akhirnya kita takfir-takfiran begitu kan. Bahkan ini lagi yang sangat mengherankan. Kita akan hapuskan Makkah dan Madinah dari muka bumi karena dua kota tersebut menjadi benteng bagi orang-orang Wahabi. Ini nggak suka Wahabi lah. Terus orang Indonesia haji kemana coba? Ya. Kita wajib menjadikan Karbala sebagai kiblat tanah Allah yang suci penuh berkah, sebagai kiblat manusia dalam sholat dan dengan ilmu, dan itu semua kita akan mewujudkan impian para imam. Berarti sholat harus menghadap ke Iran. Berarti ayat Quran yang sesungguhnya fawallu wajhakum syatrul masjidil haram itu salah. Karena itu adalah Al-Quran riwayatnya para sahabat yang dianggap kufur tadi. Berarti Al-Quran itu masalah. Nah, di situ nanti berkaitannya. Al-Quran yang di tangan orang Islam Ahlussunnah sekarang yang disusun oleh Utsman ibnu Affan, itu sebenarnya bukan Quran yang sesungguhnya menurut mereka. Quran yang sesungguhnya adalah Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah itu sekarang berada di tangannya imamnya gaib. Dia akan turun ke bumi dengan membawa Quran yang sempurna itu. Berarti kita sekarang nih, Islam kita ini Islam nggak bener nih. Qurannya aja nggak bener. Dan ayat Al-Quran jumlahnya 17.000 ayat. Ya, 3 kali lipat Quran yang sekarang ini. Dan katanya tidak satu kata pun, satu huruf pun yang sama dengan Quran yang sekarang. Ini ada di dalam Al-Kafi, buku mereka yang mengatakan itu. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam ayat-ayat itu juga disebutkan tambahan-tambahan. Meskipun terima yang ayat ini adalah lagi in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi, ya. Kalau kamu itu ditambahin in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina wa ali. Nah, ditambahi. Jadi Quran kita ini kurang kata-kata ali, dan itu banyak sekali dalam ayat-ayat yang lain. Fa'tu bi suratin min mislihi. Nah, jadi Quran adalah bagian daripada rukun iman, mempercayai kepada Al-Quran, bahkan kitab-kitab sebelumnya. Tetapi Al-Quran yang kita percaya ini tidak seperti yang mereka percayai. Berarti kita imannya lain dong. Ini, ya. Jadi kita sekarang ini zamannya zaman pluralisme, jadi tidak boleh mengkafirkan. Dia agak susah nih sekarang nih. Ya. Mau dikafirkan kita nanti melanggar HAM. Ya. Padahal dia mengkafirkan kita. Sama dengan orang-orang Ahmadiyah. Orang Ahmadiyah itu menganggap orang yang tidak mengimami Mirza Ghulam Ahmad adalah kafir. Ya, tapi herannya ada orang-orang Ahlussunnah yang tidak mengimani itu membela-bela Ahmadiyah. Padahal dia dikafirkan loh. Ini agak aneh dunia sekarang ini.
dikafirkan kok mempersilahkan, silahkan dikafirkan. Anda adalah teman saya, meskipun Anda menganggap saya ini kafir. Dalam kitab-kitab mereka begitu. Tapi sekarang mereka berlindung di balik HAM, sehingga mereka ini mempunyai dalil bukan ajarannya yang harus diperlakukan itu dianggap ada, tetapi orangnya. Nah, orang dengan ajarannya kan sama juga. Kita hormati orangnya, tapi kita anggap ajarannya sesat. Ya kan, termasuk orangnya yang bawa pendapat itu. Nah, di dalam Al-Majlisi Biharul Anwar, ini saya tunjukkan buku asli aja nih. Terjemahannya begini. Bagaimana pendapat Anda mengenai membunuh An-Nasib? Nasib itu adalah orang Sunni. Beliau menjawab, halal darahnya. Tetapi aku khawatir terhadapmu, ya, kata Abu Abdullah. Maka lebih baik jika kamu mampu untuk merobohkan tembok kepadanya, agar menenggelamkannya ke dalam air, sehingga tidak seorang pun yang menyaksikan perbuatanmu. Maka kerjakanlah. Aku bertanya lagi, bagaimana pendapat Anda tentang hartanya? Beliau menjawab, ambillah hartanya sebisamu. Ini ngajak perang ini. Ya, ngajak perang, kita nggak mau, kita melanggar HAM nanti. Kita terbitkan buku aja. Ya, kita tidak perlu itu. Nah, makanya sebenarnya pendapat-pendapat yang seperti begini ini, ya sudahlah, di Iran aja lah, nggak usah bawa ke Indonesia gitu ya. Pasti berantem. Itu baru di Sampang sedikit aja udah berantem. Apalagi yang seperti begini. Dan di dalam teori imamah sekarang ini muncul apa yang disebut dengan teori politik wilayatul faqih. Jadi karena imam yang ke-12 tadi belum muncul, dan kalau imam belum muncul, belum ada syariat, maka sekarang ini dimunculkan pengganti imam yang namanya wali faqih. Ya, orang yang secara fikih mempunyai kemampuan yang luar biasa, kemudian kekuasaannya disebut wilayatul faqih. Wilayatul faqih inilah sekarang yang menggantikan imam yang ke-12 yang belum datang itu, sampai dia datang. Nah, wali faqih pertama adalah Ayatullah Khomeini. Ya, kriterianya itu luar biasa ketika mengangkat Khomeini itu, mempunyai kemampuan ini, bahasa, kemudian banyak hal lah, ilmu yang dikuasai itu. Begitu Khomeini meninggal, tidak ada orang yang seperti Khomeini lagi. Akhirnya kriteria itu diturunkan. Dari 8 kriteria menjadi 3 kriteria. Nah, setelah Khomeini ini nggak ada lagi, mungkin diturunkan lagi. Berarti masalah wilayatul faqih ini kan masalah ijtihadiyah. Ya. Tapi kenapa imamah menjadi usuliyah dan menjadi akidah? Kemudian wilayatul faqih ini kan masalah-masalah yang diciptakan secara politis, kemudian kesepakatan masyarakat di Iran. Kenapa kesepakatan masyarakat kemudian menjadi akidah? Barang siapa menentang wali faqih adalah kufur. Padahal wali faqih itu dipilih orang. Rancu lagi di sini. Ya. Dan masih banyak lagi. Ya. Ini ada aneh pernyataan seorang marja syar'i. Itu di atas orang-orang syuronya di Syiah sana. Itu saking bencinya kepada Umar. Ya, dia mengatakan, jika Allah memasukkan aku ke surga, dan di situ aku menemukan Umar ibn Khattab, maka aku akan meminta kepada Allah untuk keluar dari surga. Coba, aneh sekali ini kan. Orang pilih neraka daripada duduk sebelahnya Umar. Jadi kayak apa Umar ini dalam seakan-akan di samping Umar dia tersiksa, padahal di neraka lebih tersiksa lagi. Seperti begitu kebencian-kebencian yang diciptakan di dalam Syiah itu terhadap para sahabat. Dan itulah yang menjadi iman mereka. Ya. Keimanan mereka itu adalah kebencian. Ya. Ini yang ada di sana. Nah ini kuburan yang dimodifikasi, disembah-sembah, ya. Kemudian seakan-akan dengan begitu mereka akan
hilang dosanya. Biasanya di Asyura itu mereka menyiksa diri, melukai diri mereka ya, untuk menebus dosa. Itu tidak ada ajarannya di dalam Islam. Ya. Saya percepat aja ini. Mereka menyembah kubur-kubur. Nah, ini yang menista sahabat Umar itu. Nah, ini. Ya, saya di Pakistan 2 tahun dan saya selalu menyaksikan ini. Jadi setiap Asyura itu dia sekian banyak orang itu mempunyai rantai dilekatkan di ujungnya itu beberapa mata pisau kecil-kecil gitu, kemudian dipukulkan ke belakangnya sampai berdarah-darah. Ya, setelah itu dia ke rumah sakit. Oh iya, karena bahaya ini ke rumah sakit. Ya, dia naik bis biasa, di belakangnya itu darah-darah gitu, kita nggak melihat aja nggak tega itu. Ya, tidak tahu akidah apa yang mereka ajarkan itu. Ya, padahal hadis-hadis Nabi itu sudah jelas sekali melarang orang yang menangis sejadi-jadinya setelah ditinggal oleh saudaranya itu nggak boleh, apalagi melukai dirinya. Ini melukai dirinya bukan karena saudaranya, karena orang yang dianggap imam itu. Nah, ini menyembah As'ad Bashar Asad. Jadi menyembah itu biasa bagi mereka. Ya. Mencium, menyembah kuburan. Nah, ini pasti ini bersih nih karena diusap-usap setiap saatnya. Kuburan-kuburan itu. Ya. Baik, saya rasa itu pendahuluan saya. Lebih detail saya kira harus dibaca buku ini. Ya. Kalau tidak dibaca itu percuma ya, ikut bedah bukunya tapi tidak membaca bukunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.